Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Perjumpaan kita pada pelajaran kelima, judulnya keren loh, Aku Percaya dan Siap Menderita. Nah, apa yang akan diulas dengan pelajaran ini yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang lagi di hadirat Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas pimpinan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar pagi ini Tuhan tentang bagaimana kami orang-orang percaya boleh siap menderita. Tolong kami untuk mengerti pelajaran ini dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan judul ini? Bahwa setiap orang percaya siap menderita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengadakan perjalanan dengan perjalanan yang jauh, misalnya seperti saya tinggal di Bandung menuju Jakarta, selalu masuk ke tol kan. Nah, di tol itu enak sekali karena bebas hambatan ya. Di sana tidak ada motor, tidak ada kendaraan-kendaraan lain selain kendaraan roda 4. Nah, seringkali melalui jalan tol ini perjalanan yang harusnya ditempuh beberapa jam lebih singkat. Kenapa saya cerita begitu? Karena seringkali kita atau adik-adik atau saya juga seringkali membayangkan bagaimana enaknya hidup kita itu seperti jalan tol, seperti kita sedang berjalan di dalam jalan tol tanpa hambatan. Kenyataannya apakah memang kita seperti itu? Kita akan belajar
Bagaimana Petrus mengatakan mengenai hal ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-19, bagaimana orang-orang percaya itu memang akan menderita, tetapi bagaimana kita menderita di dalam kebenaran. Kemudian Petrus juga bercerita bagaimana kita menderita oleh karena kita sendiri, oleh karena diri kita sendiri. Ada bukan kita menderita karena ulah kita sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan, bedanya menderita dengan kebenaran itu contohnya siapa? Contohnya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menderita, tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Di dalam penderitaannya itu dia menerima semua penderitaannya, tetapi itu dilakukan karena dia mengasihi anak-anaknya, itu kita, yaitu saya dan adik-adik. Petrus mengatakan, berbahagialah kalau kita masuk dalam api penyiksaan. Api penyiksaan itu sesuatu yang sangat menderita. Tetapi bagaimana rahasianya? Ketika Petrus mengatakan harusnya kita bersukacita, menghadapi itu bersukacita. Nah, mari kita akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Pastor Alex supaya kita mengerti. Silakan Pastor Alex. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 12-19. Tema yang akan kita renungkan adalah kehidupan pengikut Yesus dalam hubungannya dengan pengikut Yesus menghidupi penderitaan. Ayat-ayat emas kita adalah dari 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di ayat 13 dengan jelas firman Tuhan mengatakan, kamu yang bersukacita dalam penderitaan Kristus adalah kamu yang bersukacita dalam kemuliaan Kristus. Dengan kata lain, pengikut-pengikut Yesus yang akan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya adalah pengikut-pengikut Yesus yang bersukacita dalam penderitaan Kristus. Artinya pengikut-pengikut Yesus yang menderita seperti Yesus menderita. Dan penderitaan ini mereka alami atau mereka hidupi dengan sukacita. Kata sebaliknya di ayat 13 menunjukkan ada dua hal, yang mana hal yang pertama bertentangan dengan hal yang kedua. Di ayat 12 dan 13 kita melihat hal-hal itu. Firman Tuhan menghendaki murid-murid, pengikut-pengikut, anak-anak Yesus untuk bersukacita. Namun ada di antara mereka yang heran, artinya tidak bersukacita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah, jangan sebaliknya. Kamu terheran, kamu tidak bersukacita. Firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, anak-anaknya untuk bersukacita pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, bukan sebaliknya. Mereka ini heran, mereka ini tidak bersukacita pada saat nyala api siksaan datang kepada mereka. Nyala api siksaan ini yang adalah ujian, adalah sesuatu yang biasa terjadi atas pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka yang sungguh-sungguh pengikut-pengikut Tuhan Yesus akan mengalami nyala api siksaan ini, akan mengalami ujian ini, yang adalah segambar dengan api siksaan yang diderita oleh Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, Rasul Petrus menjelaskan di ayat 14, berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nyala api siksaan ini, yang termasuk siksaan penderitaan akibat seseorang pengikut Yesus dinista karena nama Kristus, seperti beribadah pada Kristus, mematuhi firman Kristus, yang menyebabkan persekusi dan lain sebagainya. Pada saat si pengikut Yesus ini mengalaminya, Tuhan menghendaki yang bersangkutan untuk berbahagia. Di ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nyala api siksaan yang termasuk siksaan penderitaan sebagai orang Kristen, seperti beribadah pada Tuhan, mematuhi firman Tuhan yang menyebabkan persekusi dan lain sebagainya. Pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus mengalami hal ini, Tuhan kita menghendaki yang bersangkutan untuk jangan malu dan tetap terus memuliakan Allah dalam Kristus. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nyala api siksaan yang termasuk siksaan penderitaan karena kehendak Allah, termasuk kehendak Allah untuk beribadah kepada Tuhan, kehendak Allah untuk mematuhi firman Tuhan yang dapat membawa persekusi dan penderitaan. Firman Tuhan menghendaki kepada yang bersangkutan, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus, untuk tetap menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, untuk tetap selalu berbuat baik kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka menghidupi nyala api siksaan. Pada saat yang bersamaan mereka menghidupi nyala api siksaan, mereka berbahagia, bersukacita. Mereka tidak malu dan terus memuliakan Allah dalam Kristus. Mereka tetap terus menyerahkan jiwanya kepada Tuhan dan tetap terus selalu berbuat baik kepada Tuhan. Lalu Pak Pendeta, bagaimana caranya pengikut-pengikut Yesus menghidupi penderitaan sebagaimana yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya tadi? Mari kita renungkan hal ini dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa menunjukkan pada saat pengikut-pengikut Yesus menghidupi nyala api siksaan ini. Yang mana pada saat yang bersamaan pengikut-pengikut Yesus ini tetap terus menghidupi berbuat baik pada Tuhan. Yang bentuk perbuatan baik ini adalah termasuk mereka menguasai diri mereka. Mereka tenang, mereka berdoa. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, menunjukkan bahwa pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus menghidupi nyala api siksaan ini, yang mana pada saat yang bersamaan mereka menghidupi berbuat baik pada Tuhan. Bentuk perbuatan baik pada Tuhan ini adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, menunjukkan pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus menghidupi nyala api siksaan, yang pada saat bersamaan mereka menghidupi berbuat baik pada Tuhan. Bentuk perbuatan baik ini adalah memberi tumpangan seorang akan yang lain. Salah satu penafsiran dari memberi tumpangan ini adalah memberi tempat menginap. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah
menunjukkan pada saat pengikut-pengikut Yesus menghidupi nyala api siksaan ini, yang mana pada saat yang bersamaan mereka menghidupi berbuat baik pada Tuhan. Bentuk perbuatan baik ini adalah melayani seorang akan yang lain. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Menunjukkan pada saat pengikut-pengikut Yesus menghidupi nyala api siksaan ini, yang pada saat bersamaan mereka menghidupi berbuat baik pada Tuhan, yang bentuknya adalah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, artinya selalu menyampaikan firman Tuhan, melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan, artinya selalu melayani. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penampakan dari pengikut-pengikut Yesus menghidupi nyala api siksaan adalah termasuk mereka menguasai diri mereka. Mereka tenang, mereka berdoa, mereka mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mereka memberi tumpangan seorang akan yang lain. Mereka melayani seorang akan yang lain. Mereka berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka melayani. Untuk gampangnya, pada saat nyala api siksaan menerpa pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini, mereka tetap berbuat baik pada Tuhan, mereka tetap menyerahkan jiwa mereka kepada Tuhan, dan bentuk dari perbuatan baik dan penyerahan jiwa adalah seperti apa yang barusan saya bilang tadi, sebagai bukti yang tampak di kehidupan mereka, termasuk tetap menguasai diri tadi, tetap tenang, tetap berdoa, tetap saling mengasihi, tetap saling memberikan tumpangan, tetap melayani satu sama lain, tetap menyampaikan firman Tuhan, dan tetap melayani dengan sepenuh hati. Mengapa Tuhan kita menghendaki semua ini untuk terjadi? Sebagaimana disampaikan di ayat 11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu semua ini terjadi supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus yang Roh Kudusnya hidup di dalam pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, anak-anaknya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulainya dengan kita merenungkan sedikit lebih dalam ayat 14 tadi. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus menghidupi nyala api siksaan, menghidupi penderitaan atau siksaan karena dia dinista karena nama Kristus, pasti mereka akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh sukacita karena roh kemuliaan, roh Allah, yaitu Roh Kudus ada pada mereka. Dan Roh Kudus inilah yang membuat mereka berbahagia, bersukacita. Demikian pula pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus menghidupi nyala api siksaan, penderitaan sebagai akibat dari mereka adalah orang Kristen, maka pastilah mereka tidak akan malu dan pastilah mereka akan tetap terus memuliakan Allah dalam Kristus karena mereka memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Roh Kudus inilah yang berkarya dan menghasilkan ketidakmaluan, yang menghasilkan kemampuan untuk terus memuliakan Allah di dalam Kristus. Demikian pula pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini menghidupi
menghidupi nyala api siksaan atau penderitaan karena kehendak Allah yang mereka patuhi, maka pastilah mereka akan terus menyerahkan jiwa mereka pada Tuhan. Pastilah mereka akan terus selalu berbuat baik kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam mereka ada Roh Kudus Tuhan yang terus berkarya. Karya Roh Kudus inilah yang membuahkan penyerahan jiwa pengikut-pengikut Yesus kepada Tuhan, yang akan membuahkan pengikut-pengikut Yesus selalu mampu berbuat baik kepada Tuhan. Demikian pula pengikut-pengikut Yesus ini pada saat mereka menghidupi nyala api siksaan penderitaan akibat persekusi dan lain sebagainya tadi, maka pastilah mereka akan tetap terus mampu menguasai diri mereka, tenang, berdoa, saling mengasihi satu sama lain, saling memberikan tumpangan satu sama lain, saling melayani satu sama lain, menyampaikan firman Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam mereka ada Roh Kudus Tuhan yang berkarya dan berbuah-buah. Mengetahui bahwa hanya Roh Kudus yang berkarya, yang berbuah-buah, yang dapat memampukan manusia, yang dapat memampukan pengikut-pengikut Yesus ini untuk menghidupi nyala api siksaan, untuk menghidupi penderitaan segambar dengan penderitaan Kristus. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, Roh Tuhan ada di dalam kitakah? Roh Tuhan menguasai kitakah? Roh Tuhan memenuhi kitakah? Roh Tuhan bekerja dan berbuah di dalam kitakah? Karena tanpa Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita, menguasai kita, memenuhi kita, bekerja dan berbuah di dalam kita, maka kita tidak akan dapat atau mampu menghidupi nyala api siksaan itu, menghidupi penderitaan itu. Untuk itu, penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda belum kenal Tuhan Yesus, dengan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam Anda. Penerapan kedua, berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda untuk menghidupi firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Dengan menghidupi firman Tuhan secara konsisten setiap hari, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda akan memenuhi Anda dan terus berkarya untuk memampukan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, untuk menghidupi nyala api siksaan itu, untuk menghidupi penderitaan itu yang adalah segambar dengan penderitaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, saya mengimani Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita semua, baik secara tersurat maupun tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, saya yakin saya dan adik-adik lebih mengerti ya maksud dari ayat-ayat tadi. Nah, kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini adalah Yesus menjadi teladan bagi kita. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, teladannya siapa? Yaitu Yesus. Yesus yang begitu dalam kehidupannya dia banyak berbuat baik dan dia menerima perlakuan yang keji, dia menerima penghinaan, tetapi dia menerimanya dengan kerelaan. Nah, seperti itulah para pengikutnya, harus dengan gembira dan juga dengan menerima semua perlakuan yang membuatnya menderita oleh karena imannya, oleh karena iman dia kepada Tuhan. Dan kita sebaliknya, kita juga menjauhkan diri atau tidak melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang akan mempermalukan nama Tuhan dan menodai teladan Kristen sehingga di dalam kehidupan kita tidak memuliakan Tuhan. Adik-adik, mari kita semakin hari
boleh hidup semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya adik-adik bisa, dan dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Adik-adik, sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa pelajaran pagi ini ayat hafalannya diambil dari Filipi 1 ayat 29 yang mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Demikian adik-adik pelajaran pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali adik-adik untuk memberikan senantiasa setia untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengirimkannya langsung transfer ke rekening ini. Oke. Adik-adik, kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kami bisa mengerti bagaimana kami harus bersikap ketika kami menderita, ketika kami di dalam pergaulan kami, di dalam sekolah kami, ketika kami membela kebenaran, kami menderita karenanya. Kami tahu sekarang bahwa kami harus bergembira dan bersukacita karena kami boleh menderita karena kebenaran. Ajar kami untuk hal-hal yang lain Tuhan yang mungkin kami tidak mengerti dan kami akan alami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu depan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas, sampai minggu depan.